بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفروع الثالثون ما يتقن ما يكون rabat huruf sanatain. Bermula furu' yang ketiga pada mengadakan semayang yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun, yaitu 4 perkara. Kalau yang lalu semayang berulang ia dengan sebab berulang hari atau berulang minggu. Ini sembayang dengan sebab berulang-ulang. Sembayang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun. Tapi bukan sembayang ulang tahun. Berulang-ulang dengan sebab berulang tahun. Yang pertama, sembayang hari raya Ramadan dan hari raya haji, yaitu hari raya kecil dan hari raya besar. Dilakukan sembayang hari raya itu sebulan sekali. Beri orang galak orang raya beri. Puasa nak tani dia. Orang raya dia. Yaitu sembahyang hari raya setahun sekali. Hari raya Ramadan sekali, hari raya Kurban sekali. Sama dengan 2 kali. Kurban disebutkan dengan hari raya besar, Ramadan disebutkan dengan hari raya kecil. Dan yang kedua, sembahyang tarawih. Itu pun dikerjakan dengan sebab berulang-ulang tahun. Dikerjakan sembahyang tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu hanya ada setahun 2 kali. Dan yang ketiga, sembahyang pada bulan Rajab. Dan bulan Rajab pun setahun sekali. Ya, dan yang keempat, sembahyang pada malam nisfu daripada bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban pun setahun sekali. Fasal fi sholati aidaini. Ini suatu fasal pada menyatakan sembahyang hari raya kecil dan hari raya besar. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wassalatu wa'idu sunnatun muakkadatun ya wa sya'airin. Artinya bermula sembahyang hari raya itu sunat muakkad, dan yaitu alamat daripada agama Islam. Kata Imam Ghazali, sembahyang hari raya itu sunat muakkad. Dan itu adalah alamat agama, tanda-tanda daripada agama Islam. Ya, berarti dia katanya orang Kuwadi tidak solat Aidul Fitri ataupun Aidul Adha, kadang-kadang sama tanda agama Islam ni. Bang tanya, bila kita tidak mengerjakan solat Aidul Adha ataupun Aidul Fitri, salah satu tanda agama sudah hilang pada diri kita. Bukan agama yang hilang, tanda agama. Pandai murtad. Jaga-jaga pasal sampai murtad. Cakap apa guna tu ni? Anak tu yang murtad tu. Cuma
tanda-tanda agama sudah hilang pada diri kita satu kan. Ya, mungkin nanti kedepannya lagi ada pekerjaan yang sunat yang merupakan itu sunat kepada tanda agama pun kita tinggalkan mungkin ke depan lagi. Jadi dua tanda agama hilang. Dan tidak jauh kemungkinan bila tanda-tanda hilang, mungkin kadang-kadang bisa jadi agama pun ikut di ibarat tanung karena ciuli. Tanung. Ibarat tanah tidak ada lagi tandanya, tidak ada lagi patoknya. Lama-lama tanah itu bisa diambil orang. Ya. Buo dah pun kecil dan orangnya. Malas kita buat tanda ini supaya tak tanah kita. Udahlah biarlah, itu kan tanahku, tidak mungkin orang mengambilnya. Ya. Sedangkan tanda daripada 4 sudut ini tidak kita letakkan tandanya. Tak jauh kemungkinan tanah ini akan diambil orang. Ya. Dan bukan bermakna cukup dengan tanda tanpa tanah. Wah, artinya tidak cukup dengan tanda beragama hanya dengan melakukan sholat hari raya, itu pun nggak cukup. Jadi tanda beragama dan dia pun beragama. Ya. Paham kira-kira? Dan adalah bagi hari raya itu 7 adab. Pada hari raya ada 7 adab. Yang pertama adab. Bermula adab yang pertama itu apabila masuk matahari pada malam hari raya kecil atau hari raya besar, itu maka disunatkan membanyakkan takbir muka, dan akhirnya itu hingga masuk imam pada takbiratul ihram pada sembahyang hari raya itu, kedua hari raya itu. Jadi adab yang pertama, bila masuk matahari pada malam hari raya itu disuruh perbanyakkan takbir. Ya, takbir apa? Takbir mursal. Ya. Dan akhir takbirnya itu yaitu masuk imam pada takbiratul ihram pada sembahyang kedua hari raya itu. Dah mulai imam takbiratul ihram, maka tidak ada lagi sunat pada takbirnya. Ya, batasan sampai masuk imam memulai takbiratul ihram, maka hilanglah sunat daripada takbir mursal pada malam hari raya. Dan sifat takbir itu bahwa dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Itu dinamakan dengan takbir, sifatnya takbir. Dan sunnah ditambahi kemudian daripada takbir itu ketika ia baca dikatanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dibacakan pada malam takbir. Jadi
Jadi kita yang perempuan sama. Cuma perempuan jangan dibacakan pada mikrofon. Rumah mana kau dekun lakonyo. Bila kau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung mulai istri. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sambung anak-anak. Allahu Akbar walillahil hamd. Nampak lebaran pada rumah itu. Apa yang tengah bunga? Sampai besok Pak. Artinya sampai besok pagi sunatnya. Perbanyak. Nah, kalau kita sanggup, apa masalah? Kalau tidak sanggup, ya minimal tiap insya maghrib, insya subuh. Ya, kalau tidak sanggup. Di rumah sendiri bisa ya? Memang di rumah sendiri yang perempuan, jangan di rumah orang. Jangan perempuan pun ikut masjid ikut takbir kayak gini. Haram. Yang laki-laki pun nanti udah ambil kesempatan, udah ada penggantinya, tukar sih. Habis maghrib perempuan, habis tengah malam giliran laki. Jangan. Perempuan sunat, ibadat yang sunat dalam rumah. Dan apa semua yang sunat bahkan sangat-sangat dianjurkan, bahkan ada yang mengata tidak dibolehkan bagi si perempuan ini melakukan pekerjaan yang sunat di luar rumah. Bukan takbiran ya? Oh, kalau misalkan yang sunat, kalau yang haram kayak mana? Mama. Jadi kalau misalnya pas lagi takbiran kita tuh sholat sunat gitu? Ya? Boleh sholat? Ya kan? Kalau pas lagi takbiran, maksudnya sholat sunat gitu, bukan? Takbiran aja. Takbiran aja. Sunat bertakbir, bukan sholat sunat saat takbir. Ya, sunat bertakbir pada malam hari raya. Ya, bukan. Ya? Ya. Adapun surat takbir yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan Mukhtasar itu yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah lahul mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kalau yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. La syarika lahu mukhlisina lahuddin. Karena yang sering dibaca sekarang semua digabungkan. Ya. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal pun yang namun. Nah, semua digabungkan. Walau karihal fasiqun, walau karihal murtadun, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu tradisi takbir sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Nah, menganggap itu adalah suatu tradisi adat. Tapi yang sudah 2 tahun hilang ya. Udah hilang, memang bukan hilang. Dulu ada pawai takbir. Nah, alasan daripada Pemkab Tamiang ataupun yang berkaitan dengan Tamiang menghabiskan dana. Ya, lebih bagus dana itu dikucurkan kepada tempat yang lain. Ujung cerita ke tempat lain nggak dikucurkan, takbir nggak dijalankan. Ya, itu sudah mulai siasat sedikit demi sedikit. Jadi semangat juang daripada pemuda-pemuda ini dipadamkan. Ya. Beranggapan boleh bertakbir di
sekarang pakai dengan corona, musim-musim dan takbir nih. Nah, lama-lama nanti bersambung dengan apalah nanti sehingga rumah-rumah nggak ada takbir lagi. Kalau dulu semangat menandakan. Yang herannya giliran Natal hidup nggak ada corona. Nah yang herannya, padahal apa masalahnya? Kita tidak ikut pawai takbir. Malam Lebaran juga nggak muat jalan Kuala Simpang. Cukup banyak pengendara-pengendara penuh di jalan-jalan. Tidak ada celah untuk bisa jalan, umpama susah. Takbir nggak boleh. Nah, entah memang anti kepada takbir atau memang setan telah merasuki mereka, tidak bisa didengar-dengarnya takbir lagi. Entah apa, wallahu a'lam. Komunis datang. Ya? Komunis datang. Salah kita juga mau pelihara. Coba komunis itu nggak kita pelihara. Pemeliharaan pertama komunis mana? Gimana? Dalam rumah masing-masing kita peliharakan. Tidak kita peliharakan zat komunis, tapi kita siramkan otak komunis pada anak-anak kita. Tidak kita siramkan, kita biarkan orang lain menyiram komunis pada otak anak kita. Betul? Iya. Iya apa tidak? Siapa duluan kita ajarkan untuk anak kita potong bebek angsa sama wujud kidam bakas? Bebek angsa. Siapa duluan? Potong bebek angsa. Pertama kita ajarkan untuk anak-anak kita lagu pembunuhan. Potong bebek angsa, masak di kuali. Mana lah? Pokoknya gitu-gitulah. Nah. Tapi TK di sini sekarang. Tapi anak kita sampai kepada umur 7 tahun bahkan sampai had baligh, wujud kidam baka sampai mukhalafatul hawali sampai qiyamul nasib, sampai kepada zat yang wajib dia kenal. Jangankan untuk dia pandai untuk menghafal, tahu pun enggak apa itu wujud. Untuk apa itu wujud? Otak. Siapa yang mencuci? Kamu. Siapa yang biarkan? Kita. Nah, di saat orang mencuci otak anak kita, dukungan nggak ada. Ada dukung. Seolah-olah dia kayak mana kita bilang menekan sesuatu kepada yang tidak baik seolah-olah. Nah, maka dasar pertama itu adalah tetap daripada lingkup keluarga. Kenapa? Karena keluarga mudah menjaga daripada keluarganya. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu daripada api neraka. Orang yang beriman itu jaga dirimu, ahlimu. Oh kita biarkan pemerintah membiarkan masuk komunis, pada sanggup pemerintah menjaga sebesar ini alam. Kita saja yang hanya 2 pintu di rumah, belakang dan depan, nggak sanggup kita jaga anak kita yang hanya 3 orang. Apalagi pemerintah bisa masuk sana sini dan jumlah penduduk pemerintah yang sangat banyak dikawalnya. Mana sanggup dia menjaga semua? Maka diri kita lah yang pertama menjaga anak-anak kita daripada cucian otak komunis, adapun daripada cucian otak Yahudi dan Nasrani. Nah, kita lebih senang mendengar anak diam, membiarkan kesenangan mereka, walau kesenangan itu bertentangan dengan syariat. Nah, kita sekarang susah mendengar anak menangis, sehingga kita berikanlah apa permintaan si anak. Seumpama anak minta HP, kita kasihkan HP. Dalam HP anak sekarang, pekerjaan kita dewasa
mereka kadang sudah bisa mereka lakukan. Dari mana? Daripada barang-barang yang tidak kita inginkan. Siapa yang mengajarkan? Kita membiarkan mereka lepas. Mereka duduk di satu tempat, tapi mereka bisa meninjau kepada lain tempat. Paham kira-kira ya? Dan sunat pada hari raya haji, yaitu hari raya besar itu takbir, ya bukit namanya, yaitu dibacakan takbir tiap-tiap kemudian pada sembahyang fardu 5 waktu dan pada tiap-tiap kemudian daripada sembahyang sunat. Muadat sembahyang itu adaan atau qadaan. Lagi sunat takbir itu kemudian daripada sembahyang kanazah. Ya. Artinya pada sembahyang hari raya haji, pada hari raya haji disunatkan takbir mulai daripada takbir mukid, yaitu dibacakan takbir tiap-tiap kemudian daripada sembahyang 5 waktu. Ya, yaitu seharian pada hari itu, mulai daripada malam maghrib sampai kepada habis asar. Ya, baik sembahyang itu fardu ataupun sembahyang itu sunat, dan adapun sembahyang itu adaan dan qadaan. Ya. Dan pula sunat takbir mursal dan takbir mukid, yang mukid itu dengan jihar, dengan suara besar seperti yang dibacakan yang di belakang tadi. Adapun permulaan takbir itu yang lain daripada orang yang dalam mengerjakan haji, maka yaitu daripada subuh pada malam yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah hingga asar pada akhir tasyrik. Ya, sunat dibacakan pada orang dalam mengerjakan haji itu, yaitu pada sembahyang subuh malam ke-9 daripada bulan haji. Dia tu buat bulan haji pada hari yang ke-9. Kalau kita pada malam yang ke-10. Ya, kita yang di luar haji. Sampai mana batasnya? Sampai kepada akhir asar daripada hari tasyrik. Sampai kalau sekarang sampai hari raya yang keempat. Hari yang pertama dinamakan hari raya, yang kedua dinamakan tasyrik, ketiga tasyrik, keempat tasyrik. Ya, maka pada hari raya yang keempat setelah asar, maka sudah hilang sunat membaca daripada takbir, baik takbir mursal ataupun takbir mukid. Yaitu pada asar hari yang ke-13 daripada bulan haji. Adapun orang yang mengerjakan haji, maka permulaan takbir yang mungkin itu daripada zuhur hari raya, ya, yaitu dinamakan dengan hari nahri hingga subuh malam yang ke-13 daripada bulan haji itu. Inilah kaul yang muhtamad. Ya, kalau orang yang lagi mengerjakan haji, yaitu dimulainya takbir mukid itu daripada zuhur hari raya. Ya, zuhur hari raya, yaitu disebutkan dengan orang haji itu, yaitu dengan hari nahar. Ya. Dan adab yang kedua, sunat pada ketika hendak keluar kepada sembahyang hari raya itu, yaitu mandi. Ya, sunat mandi. Kalau orang zaman bilang, kalau di kampung-kampung mandi hari raya, kenapa kalau nggak mandi? Nanti tubuh tanduk katanya kalau nggak mandi hari raya. Ya, mungkin orang kampung dulu ya mandi. Takutnya kalau nggak mandi tidak ditakutkan dengan tubuh tanduk. Dan kalau misalkan mereka nggak mandi, tubuh tanduk mandi, udah berangkat sembahyang hari raya. Kalau anak sekarang mandi, kalau nggak mandi tubuh tanduk,
dia nggak apa-apa, nanti ambil tanduk buat agang pisau. Nah, kalau anak sekarang. Nah, kemudian orang bro. Pak? Apa namanya? Ya, banyak Hongkong. Ya. Dan berhias. Ya, dan memakai bau-bauan, pakai minyak wangi. Yang kuadi. Ya. Bahbel kebel kami yang kaki digogoi. Begitu juga yang pakai budak-budak dia. Pakai minyak wangi, yang perempuan-perempuan juga demikian, dah pakai lipstick, pakai budak, pakai minyak wangi, pakailah hiasan-hiasan. Kemudian pakai cadar. Baik boleh kau. Rumah muka cadar buat aku, aku buat aku. Nak lagak wilung. Nah. Lagak. Janganlah siap berhias semua nanti. Jangan pakai lagi. Ya. Artinya sunat bagi yang melakukan solat hari raya berhias, pakai minyak wangi, pakai yang untuk lagak lah, cantik lah. Ya. Dan memakai baju dan selendang dan surban. Nah, yang agak-agak pakai surban, yang perempuan pakai selendang atau lain sebagainya. Dan disuruh keluar semayang kanak-kanak, tetapi jangan diberi memakai sutra. Dan sunat keluar semayang perempuan yang tua-tua, tetapi jangan berhiasan. Sunat keluar yang tua-tua, yang muda-muda haji 20 hari umur. Ada yang mengatakan yang muda-muda, yang jamilah makruh bahkan haram keluar pada hari itu. Ya, yang cantik-cantik. Kalau sekarang tak ham lebih umpama jangan keluar perempuan lagak-lagak abdul sumayang hari raya. Kah tu satu sumayang kan. Ya sumayang haji lebih liu-liu. Tapi yang perempuan-perempuan jangan berhias. Jangan berperhiasan. Jangan terlalu menyolekkan diri. Etikat budak baju atas beg lagak agak boleh lah. Jangan kita nanti udah ni sebulan lagi mau mau lebaran. Kayak fashion muka baju. Ya agak-agak boleh kening biu. Yang lah. Dan adab yang ketiga, sunat pada ketika pergi itu yaitu daripada satu jalan dan pulangnya daripada jalan yang lain. Demikian dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, umpama kita di Kota Lintang pergi umpamanya jalan ke depan, pulangnya putar jalan Kampulan dulu. Nah, istilahnya berputar, jangan disunatkan, jangan jalan yang sama. Apa tujuannya? Supaya kita berjumpa dengan taulan-taulan yang lain. Kalau dulu bahkan ada suatu tradisi, asal pagi lebaran, masyarakat keluar daripada rumahnya, berdiri di jalan-jalan jumpa. Ya, nggak jumpa, antara satu rumah berdatangan dengan rumah yang lain. Kalau sekarang mau kita datang, kita gedor pintu, tulis pintu, tidak terima tamu. Ya. Warat THR. Ya itulah mungkin. Padahal apa salahnya THR itu? Yang dibawakan anak-anak. Kalau kira-kira kita nggak cukup banyak uang THR, ada kita target 100 orang anak yang berdatangan, 500.000. Kita nggak cukup uang, kita uangkan 1.000. 100 orang, 100.000. Tengok ayo jangan jali. Yang artinya bukan kita mengusir, memang kemampuan kita segitu. Nah, 10.000 nggak zaman ada. Kita gantikan uang baru. Penting gitu. Ya, orang kita bukan mengusir, memang kemampuan kita tidak ada. Daripada kita tulis tidak menerima tamu, lebih tidak terhormat. Anggapan orang sombong atau lain sebagainya. Ya.
Paham ya? Dan adab yang keempat, sunat sembahyang hari raya itu keluar ke padang, melainkan di Mekah dan di Baitul Maqdis. Maka yaitu tiada sunat ke padang. Ya, arti ke padang, ke halaman, ke tanaman ataupun ke lapangan. Ya, ke tempat yang luas. Dan adab yang kelima adalah waktu sembahyang hari raya itu daripada terbit matahari hingga tergelincir matahari. Tetapi yang terlebih afdal itu yaitu bahwa ditakhirkan hingga naik matahari segala. Ya, waktu salat yaitu daripada terbit matahari hingga tergelincir matahari hingga masuk waktu zuhur. Itu waktunya. Cuma yang terlebih afdalnya mulai terbit matahari sampai naik matahari segala, atau dengan bahasa lain dengan masuknya waktu duha. Kalau sekarang istilahnya jam-jam 9 ya, jam-jam setengah 9. Nah, itu diakhirkan sembahyang, artinya masa segitu sudah selesai untuk dia melakukan sembahyang. Ya. Dan sunat menyegerakan sembahyang hari raya besar karena hendak menyembelih kurban. Dan sunat mentakhirkan hari raya kecil karena hidup raya, karena hendak membahagikan akan fitrah dahulu daripada sembahyang itu. Kenapa sembahyang hari raya besar, hari raya kurban dipercepatkan? Kalau kata kita sekarang, karena hari raya kurban ada orang bilang sunat menahan diri sebelum selesai sembahyang, jangan makan, jangan ini, jangan. Nah, itu salah satu. Dan yang afdalnya yaitu karena untuk melakukan kurban, maka dipercepatkanlah sembahyang hari raya bu. Dan kenapa sembahyang hari raya puasa itu disunatkan takhir? Karena membagikan fitrah. Fitrah dibagikan sebelum selesai daripada sembahyang hari raya. Disitulah bagi fitrah. Kalau kita sekarang, fitrah kita telah kita bawakan ke madrasah ataupun musola ataupun ke masjid-masjid. Sudah urusan orang itu yang bagi. Ya, itu anggapan kita. Kalau misalkan kita bawakan fitrah itu semua pada malam hari raya, mama contoh kayak di Kota Lintang, lumayan luas daripada desa dan lumayan banyak daripada penduduk. Seandainya malam hari raya semua dibawa malam hari raya, nah maka si badan amel ini nggak tidur semalaman, bahkan sampai besok pagi mungkin nggak selesai. Ya, karena wajib mengeluarkan fitrah pada malam hari raya, dan wajib dibagikan fitrah sebelum sembahyang hari raya. Nah, yang ku sama kawan, ku hari syaudah, kuslah. Ini karena malam hari raya bagi fitrah. Ya, baju melakah fitrah poh 2 malam. Kamati amil bagi ya. Karena udah dibuka badan amil payah terima. Ya. Paham, beda hal dengan kita bagikan sendiri. Kalau kita bagikan sendiri besok pagi sebelum sembahyang hari raya, dia uju pakai mikir cok utah lumpat punya kumulon. Boleh. Kita bagikan ke banyak, kita bagikan sendiri gitu. Boleh. Yang semestinya lah ya. Yang semestinya. Berapa satu orang? 2 bambu, 2 bambu. Ya. Cuman karena kita udah ada badan amil di madrasah atau lain sebagainya, maka kita wujudkanlah ke badan amil. Boleh kita bagikan kepada badan amil dan boleh kita bagikan sendiri. Asal jangan kasih uang, ini uang zakat fitrah bayar dengan uang, itu nggak boleh. Nah, boleh digandakan dengan harga kurma. Ya, tapi catatannya walaupun dibiarkan dengan harga kurma, kita bukan lagi orang yang mustahak menerima zakat. Ya,
Nah, paling tidak ya satu orang sekitar 300 sekian lah mungkin. Kalau dengan hitungan gandum ataupun kurma yang kurma ataupun anggur. Jadi untuk apa kita cari yang susah? Ya, cuma di Aceh Tamiang belum selesai yang demikian. Masih banyak yang mengeluarkan dengan uang. Kenapa? Karena rekomendasi daripada MPU masih mulai dengan uang. Ya. Dan buat lagi di situ, uang makan ramus, bayar uang ramus sekian. Uang ST, bayar uang ST sekian. Ya. Padahal yang dimaksud dengan makanan yang dimakan olehnya itu yaitu adalah pada makanan khutbalatnya. Artinya makanan pokok untuk dirinya. Apa dimakan? Beras. Kan nggak ada orang makan beras. Mencret makan beras. Yang makan apa? Nasi. Nah, kan nggak ada orang yang taruh nasi. Ditaruh beras. Nah, maka dari hal itulah boleh dibagikan oleh sendirinya. Dan kalam udan. Waktu menyembelih kurban itu pada ketika naik matahari segala dengan sekedar sembahyang 2 rakaat dan sekedar membaca 2 khutbah. Ya, hingga akhir hari yang ke-13 daripada bulan haji. Sudah selesai sembahyang hari raya daripada hari raya kurban, maka disitulah mulai daripada menyembelih. Ya, sampai kepada bulan hari raya keempat, hari tasyrik. Ya. 10, 11, 12, 13. Ya, itu akhir daripada waktu menyembelih kurban. Ya. Ada kira-kira yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan. Kalau tidak ada, kita mulai di sini. Masalah keluaran pembayaran fitrah. Jadi kita tinggal aja Tamiang. Selama istri. Malam lebaran kita di bandar lahir anak. Jadi jatuh pembayaran fitrah ya di mana? Ada yang mengatakan di Aceh Tamiang, kita warga negara Aceh Tamiang. Ada pun yang mengatakan di Banda Aceh. Mana mau kita pilih? Boleh pilih mana-mana. Karena anak baru lahir kita anggap itu anak Banda Aceh. Padahal dia anak Aceh Tamiang. Anak Aceh Tamiang. Cuma kan tidak mungkin kita mengeluarkan zakat fitrah kita di Banda Aceh, kita pulang, kita keluarkan di Aceh Tamiang. Tak perlu di Banda Aceh ni. Baik tu. Tapi bukan bermakna kan yang biasanya kita bertamu kita malam lebaran ke rumah orang, bukan bermakna yang punya rumah wajib membayar zakat kita. Kita sendiri yang bayar. Ya. Wah. Kadang-kadang kita kan yang 27 puasa jangan ke rumah orang. Orang bayar fitrah, jangan sampai bayar fitrah kita kepada orang. Nah, bukan, tetap yang kita bayar adalah kita sendiri. Dan kita yang sudah balik-balik bukan orang tua yang bayar fitrah kita, tapi kita sendiri. Ya, udah balik. Nanti ya, mak boleh tinggal dalam. Ya. Dan orang tua pun apabila membayarkan zakat fitrah kepada si anak yang sudah balik, ini permisi minta ini sama dia. Ada kan wakilah dia dulu, baru kok. Ini anak kadang-kadang udah kawin, masih orang tua yang bayar kita. Ya, tidak demikian. Makna orang yang wajib nafkah yaitu anak itu masih tanggungan daripada orang tua lagi miskin. Ya. Kadang dia tinggal sama orang tua, tapi kaya dia sama orang tuanya. Dengan bayar zakat fitrah, orang tua bayar zakat fitrah dia.
Ya, bayar sendiri untuk memaklumkan. Dengan gaji 50 lebih, bayi gaji 50 lebih. Jadi rakyat 20 luar. Ya, jangan tunggu dibayar orang tua. Karena kenapa? Kita orang sehat lagi berkemampuan. Ya, paham Lain ada? Nah, gini tuh Bu. Ya. Kepada wanita yang masih muda, itu kan sunnah, kalau pekerjaannya itu hukum sunnah nggak bisa keluar rumah. Jadi apakah boleh kami yang muda-muda misalnya kalau nggak lagi sholat Idul Fitri atau Idul Adha di rumah? Bukan boleh, memang dianjurkan. Tidak ada anjuran bagi yang muda-muda untuk keluar sembahyang Idul Fitri di luar. Kan boleh yang keluar sunat keluar melakukan sholat Idul Fitri. Pada sunat keluar coba tengok barisan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan disuruh keluar kanak-kanak. Tapi jangan mereka diberikan pemakai sutra. Dan sunat keluar sembahyang perempuan yang tua-tua. Yang tua-tua. Tua-tua. Tapi sekarang kan nggak ada jamilah lagi. Tua-tua. Sekarang kan yang jamilah nggak ada lagi. Mana ada yang Yang banyak Rabi'ah sekarang. Misalnya yang cantik mempersona kali. Bukan tak ada lagi yang cantik mempersona. Karena laki-laki sama perempuan ibaratnya bandot sama Bender. kucing. Oh. Ya. Kalau orang dulu istilahnya masih menjaga tata krama, melihat perempuan sembunyi, yang laki-laki intik. Kalau sekarang yang nengok mendelik, yang ditengok pun melenggak. Ya. Kalau dulu main istilah bercewek, main lempar surat pakai korek api, nampak aja ujung jari, ujung selop jadi tahan seminggu. Sekarang kolor nampak nggak tahan sehari. Gambar landuk kau ini. Ya. Dari. Jadi bukan bermakna si perempuan ini sudah boleh berkeliaran, walaupun hal itu sudah terbiasa. Jadi sunnahnya di rumah lah ya kalau anak-anak di situ ya. Anjurannya ya. Berarti kayak Kak Indah di rumah juga masih cantik. Ya kayak Ya. bidan. Nggak ada apa-apa. Kalau misalkan nggak punya mama nggak ada apa-apa. Iya kalau anak-anak yang itu di rumah lah ya. Bukan anak-anak. Yang belum tua. Pakai cadar lah. Yang belum tua. Kayak tadi pakai cadar. Yang jelek masuk surga ini. Sama aja jalan pergi pakai cadar, selfie buka cadar. Habis itu Facebook. Ya, yang intinya masalah umpama kita mau keluar, cuma anjuran keluar bagi kita yang muda-muda tidak ada untuk melakukan. Cuma ya itulah, enggak keluar untuk melakukan sholat, nunggulah yang muda-muda enggak sholat. Begitu habis sholat, habis khutbah, keluar orang masjid, dia juga ikut keluar. Nah, kemana keluar? Bukan masalah. Karena kenapa? Masjid nggak boleh, maya nggak boleh. Kenapa? Larangan. Bukan makau? Lebih-lebih dilarang. Artinya maknanya tingkat dia untuk mengerjakan perbuatan sunat dilarang pada tempat umum. Kalau misalkan untuk yang aktivitas yang lain lebih-lebih dilarang. Begitu pemahamannya. Dah kukutan. Yang ambil asal karoraya kayak cok ni nyonggo. Buat semayang ni Pak Ita. Buat semayang raya. Kan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ilahi rajiun. Kalau pakai mobil mama ngasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad